Bagian yang ketiga, peralatan homa. Nah, ini peralatan homa ya. Peralatan homa ini ceramah dari Secun. Kalau mau menuruti peraturan kuno ya, Tantrayana punya yang kuno peraturannya, itu perlengkapan homa untuk si cai, ceng'i, cing'ai, xiangfu itu sangat banyak sekali dan peralatannya itu tidak sama ya. Dan cara penggunaannya itu tidak sama. Kalau kita mau menuruti demikian, zaman sekarang itu sangat sulit untuk melakukan homa. Ya, nah makanya Mahaguru menyempurnakan yang sangat rumit ini menjadi yang sangat simple untuk zaman sekarang. Ya, nah, lanjut. Nah ini, makanya Chen Focong kita, Secun, mengajarkan homa puja kita, perlengkapannya itu tidak menyimpang dari yang kuno punya, tapi tetap bisa dipraktekkan atau dipakai dengan yang modern. Ya, nah makanya Chen Focong itu Secun bilang homa pujanya sudah di mix atau disempurnakan. Makanya kita ada silsilah dari Tantra Tibet dan Tantra Timur digabung jadi satu di dalam Chen Focong. Ya, jadi Anda jangan lihat Tibet kok demikian, di Chen Focong tidak sama. Kok di Tantra Timur demikian, kok Chen Focong tidak sama. Nah itu ada jawabannya. Ya. Nah, kalau kita mau menuruti aturan kuno, itu boleh saja kata Secun. Ya, tapi sangat sulit kalau kita mau ikuti peraturan kuno. Berarti apa? Kita harus cari alat-alatnya itu. Ya, itu sangat sulit. Nah, makanya Secun memudahkan supaya Chen Focong Tizi bisa lakukan homa biar tidak rumit. Makanya Secun mencari jalan tengahnya. Yang penting bisa tetap dilakukan homa puja itu tanpa melenceng. Nah ini, ada dua hal penting yang harus diperhatikan ya. Ada dua hal penting yang harus diperhatikan dalam puja homa yang dilakukan oleh para Chen Focong Tizi ya. Peralatannya itu yang pertama adalah yang diutamakan praktis dan tidak melenceng dari fungsi. Yang kedua, elok dan luas atau cuangyen, anggun ya. Nah itu, yang penting itu dua ya. Jadi tidak boleh sembarangan juga. Nah, kenapa Chen Focong dianggap orang suka sembarangan padahal tidak. Kenapa? Diberi kemudahan, fangpian. Ya, Secun bilang saya beri fangpian, kemudahan. Tapi banyak orang yang sudah diberi kemudahan menjadi suipian. Ya, nah makanya orang selalu menganggap Chen Focong itu sembarangan. Bukan, tapi Chen Focong itu memberikan kemudahan. Secun bilang saya fangpian tazong, fangpian zhongsen. Tapi akhirnya menjadi suipian. Sui pian ya, akhirnya apa, menjadi sembarangan aja katanya, yang penting ada, padahal bukan itu ya. Jadi Anda harus perhatikan. Nah ini selanjutnya itu perlengkapan homa yang harus kita ketahui itu apa saja perlengkapan homa. Jadi kalau kita mau melakukan puja homa, kita harus tahu dulu harus ada meja homa. Ya, meja homa itu digunakan sebagai altar homa. Paling baik menggunakan bahan yang tidak mudah terbakar atau bahan anti api. Ya, itu stainless steel pasti kalau kita bilang ya. Yang kedua, tungku homa. Tungku homa itu adalah tempat untuk membakar persembahan homa. Itu biasanya terbuat dari stainless steel juga. Pada zaman dulu boleh juga buat dari tembaga ya, pelat tembaga atau dari besi cor ya. Nah, tie chuang boleh itu dibikin dari besi cor. Nah, yang ketiga, mangkok atau wadah homa, piring juga untuk tempat persembahan homa itu dipilih dari bahan-bahan stainless steel atau yang tidak mudah terbakar, atau bahan keramik juga boleh tapi tahan terhadap suhu tinggi. Ya. Nah, biasanya kan persembahan homa itu taruhnya dekat tungku, kena api panas. Nah, itu cari bahan yang tahan panas atau tidak mudah terbakar. Nah, yang keempat itu adalah cepit ya. Tahu capit ya, capit, cedok itu ya, cedok untuk homa. Kalau kita bilang itu apa untuk cedok itu ya, cedok ya, betul ya. Nah, itu Anda bisa lihat itu nama-namanya, itu cari yang produknya terbuat dari stainless steel ya, tidak mudah terbakar. Jangan pakai plastik. Kalau plastik pasti habis langsung ya.
Walaupun ada bilang sekarang ada cepit untuk makanan yang tahan panas, ya tahan panasnya berapa derajat cuman. Kalau homa itu lebih dari 100 derajat. Lumer, kalau kita bilang. Lebih ya. Nah itu, makanya pilih bahan dari stainless steel. Nah, yang ini selanjutnya itu adalah cingkang lingsu. Nah ini harus ada nih. Kalau ada homa Anda tidak ada cingkang lingsu itu tidak mungkin Sisyong Seji. Ya, tidak mungkin pakai visualisasi. Saya kasih tahu, tidak ada visualisasi pakai wajra dan ganta dalam puja homa. Ya, tidak mungkin. Nah, yang keempat, selain itu apa? Cingkang pang atau tongkat wajra. Nah, tongkat wajra itu adalah besi, biasanya besi panjang, yang belakangnya dikasih pegangan dan di belakang sekali dikasih satu wajra. Ya, wajra, ornamen wajra itu disebut dengan cingkang pang atau tongkat wajra. Nah, Anda bisa lihat di gambar, ya. Anda bisa lihat di gambar tungku homa puja di Chen Focong itu demikian bentuknya. Boleh selanjutnya? Lagi di bawah lagi satu. Nah ini yang paling dasar ya, gambar paling dasar yang kita lihat tungku homa puja di Chen Focong itu menggunakan bentuknya demikian. Nah inilah ya. Nah, Anda lihat, perhatikan baik-baik ya, karena di tungku homa ini juga sendiri punya makna, punya arti ya. Nah, di situ ada tali pancawarna, lampu teratai, ya itu di atas tungku itu lampu teratai itu tidak harus bentuk teratai. Jadi Anda jangan terikat dengan bentuk teratai ini. Ada yang pernah tanya, Sangse, apakah kalau kita bikin tungku homa itu harus di atasnya kita bentuk seperti lampu teratai? Saya bilang tidak harus ya. Kenapa? Kalau mau bentuk lampu teratai itu pasti tungku homa Anda itu nanti biaya bikinnya pasti lebih mahal. Kenapa? Susah bikinnya lampu teratai itu. Biayanya tambah pasti. Kita cari yang praktis, luwes, anggun. Nah itu ya. Nah ini selanjutnya ada keterangan ya. Keterangan gambar meja homa itu bentuknya bujur sangkar. Biasanya sekitar 1 meter kali 1 meter, tinggi kurang lebih 30 cm atau 40 cm, atau juga sampai ada yang bikin tingginya 60 cm. Ya, itu disesuaikan apa? Disesuaikan dengan orang yang melaksanakan homa itu. Kalau badannya kecil ya tungkunya besar kan tidak sesuai juga. Kalau badannya besar pemimpinnya, tungkunya kecil juga tidak sesuai. Jadi harus disesuaikan dengan kondisi fisik Anda. Nah, tinggi tiang, maksudnya tinggi tiang itu tidak dibatasi tingginya. Yang penting kalau api menyala itu tidak sampai menghanguskan tali pancawarna. Ya. Nah, selanjutnya tungku homa. Nah, tadi bentuknya bisa dibuat dari stainless steel atau plat tembaga. Bentuknya seperti hyolo besar, tapi di keliling itu dikasih lubang-lubang kecil untuk sebagai lubang angin untuk membantu proses pembakaran ketika homa berlangsung. Ya, itu tungku homa. Nah, kalau kita melakukan homa di dalam ruangan, nah ini ada takut kebakaran, itu harus siap apar ya, alat pemadam api ringan, racun api kalau kita bilang ya. Nah itu ciufo itu, semprot ya. Untuk apa? Supaya cegah kebakaran. Tapi biasanya kita melakukan homa puja itu tidak sampailah kebakar. Ya, nggak sampai kebakaran lah. Kenapa? Kalau sampai kebakaran itu pasti ada sesuatu masalah itu. Kalau tidak kebakar itu biasanya umumnya tidak mungkin terbakar Chen Focong punya. Kenapa? Sejujurnya pernah tahu nggak kenapa? Di Chen Focong punya Fumo itu tidak mungkin sampai terjadi kebakaran. Ada yang tahu jawabannya? Ada yang di wihara bilang ada yang jaga bantu kontrol. Ada yang tahu yang di Zoom? Ada yang jawab karena semua Dewa api. Karena ada Sima Bandana. Ada yang ada jawab Dewa api. Ada Dewa Api. Di bawah tungkunya itu sudah dibikin apa? Satu kondisi supaya bisa mengatur panasnya tungku. Nah, di bawah tungku dikasih pengatur suhu katanya. Mengatur suhu panas. Itu tadi bilang apa? Dewa Api. Nah, selain itu ada yang bilang ada mantra dan Sima Bandana. Itu salah satu, mantra dan Sima Bandana itu salah satu.
Yang kedua Iya. itu yang tempat di bawah tungku homa dikasih pendingin atau segala macam itu juga salah satu, tapi inti utama bukan itu. Inti utamanya itu adalah apa? Karena ada dewa api yang membantu, yang menyokong, melindungi. Chen Fuchong punya puja homa, ya. Itu ada artikel di buku Sucun yang cerita bahwa Chen Fuchong punya puja homa itu selalu mendapat prioritas nomor 1. Di iming, tebie, for Tiansen, lai sofu, lai sokong, lai sokong yang. Ya, itu ada satu artikel di buku Mahaguru yang ceritakan bahwa Dewa Api mengatakan kepada Mahaguru bahwa Chen Fuchong punya puja homa itu adalah sangat spesial dan Dewa Api sudah bilang berikrar dia akan menjaga, melindungi setiap upacara puja homa yang digelar oleh aliran Tantrayana Chen Fuchong. Khusus kita sangat Dewa Api berjanji kepada Mahaguru, ya. Nah itulah kenapa? Karena Mahaguru tahu rahasia mempersembahkan homa untuk Dewa Api, persembahan khusus kepada Dewa Api, ya. Nah, Dewa Api itu bukan hanya satu. Dewa Api itu dia ada banyak berserta kerabatnya. Nah, kerabat-kerabatnya inilah yang akan membantu kita dalam melakukan puja homa di dalam Tantrayana Chen Fuchong itu khusus. Makanya Anda jangan takut kalau sudah selesai belajar teori, sudah matang teorinya, mau belajar melakukan praktek homa, sangse nanti takut. Takut apa? Takut kebakaran. Jangan. Jangan takut kebakaran, tapi takutlah apa? Takut Anda tidak punya berkah dengan tidak melakukan homa. Ya. Nah, semakin Anda laku homa, berkah akan semakin bertambah, ya. Berkah akan semakin bertambah dan Anda punya kekuatan dharma bala, fa'li Anda juga akan bertambah. Dan Anda punya prajna juga bisa bertambah, step by step, perlahan tapi pasti, ya. Selanjutnya, itu tunggu homa tadi yang ditulis yang dibilang oleh Krishna Seci tadi, di bawahnya ada kasih pendingin, ya. Nah ini relatif, sebenarnya relatif, ya, tidak harus demikian, ya. Kenapa? Karena takut kalau dalam ruangan itu takut kebakar. Jadi banyak orang yang juga pakai di bawah tungku homa dikasih satu ember logam, dikasih air supaya apa? Pendingin katanya sangse. Pendingin supaya tungkunya dingin dan juga supaya temperatur tungku itu bisa turun, ya. Nah, ini relatif, tidak harus demikian, ya. Itu ada alasan juga kalau ada sangse yang tidak pakai demikian, ya. Ada alasannya. Kalau saya pasti tidak mau pakai ada air di bawah tungku, ya. Ada alasannya. Tahu, siapa yang tahu ada alasannya kenapa? Nah, itu bahan yang ketiga sudah selesai. Saya udah share kepada Anda tinggal baca, ya. Nah, ini teori-teori pengantar Anda harus kuasai betul-betul sebelum Anda melakukan homa, ya. Ini Anda harus kuasai teori-teorinya. Ada yang tahu enggak? Biasanya sangse itu tidak mau pakai di bawahnya, pakai air. Kenapa? Tahu enggak? Ada, coba apa jawabannya? Karena parafin itu bahan dasarnya air. Apa? Parafinnya itu bahan dasarnya air, sangse. Bukan itu, saya bilang yang di bawah tungku homa ada baskom air, saya tidak pakai baskomnya. Tahu enggak kenapa? Bisa jadi apinya itu berkobarnya kalau pakai air itu kurang bagus sih. Iya betul, karena temperatur api itu sudah turun, jadi dia proses pembakarannya itu kurang sempurna nanti, ya. Tidak usah takut, ya. Itu relatif pakai air itu sebenarnya itu tidak harus. Kenapa? Karena takut terbakar mungkin katanya, nggak mungkin kebakar. Terbakar itu parafinan. Ya. Biasanya itu dipakein batu batu api Bata, itu ya loh itu Sangsi. boleh, itu Ya. ganjel batu bata, betul, enggak masalah, ya.
Nah, itu. Jadi hari ini sudah saya bahas 2 topik ya, yang kedua dan ketiga. Besok saya akan bahas topik keempat, itu adalah persembahan ya besok ya, persembahan homa. Ya, karena saya akan selesaikan mudah-mudahan sebelum tahun baru selesai kita punya ini, atau lewat tahun baru beberapa minggu, tidak sampai bulan Januari selesai, tidak sampai Imlek, kelas homa ini sudah saya selesaikan, tutup ya, tidak buka kelas. Jadi Anda pun sudah tenang, saya pun juga tenang, karena saya sudah 2 minggu hongfa tidak kelas ini, rasanya itu seperti beban bagi saya. Kalau sudah selesai ini sudah plong saya ya. Nah, bebannya ada di Anda nanti. Harus belajar ya, belajar teori-teori ini, pengantar ini penting. Kelihatannya sepele, tapi ini sangat manfaatnya besar teori ini. Ya, Sesiung Sece, saya harap bisa mengerti ya. Nah, di sini ada pertanyaan tadi saya lihat di dalam chat ini, ada yang bertanya ya. Ada juga yang jawab, ada yang tanya. Saya jawab dulu dah. Ada yang tanya, Anger. Kalau tidak salah, setiap sadana karman memiliki bentuk tungku homa yang berbeda, seperti lingkaran untuk santika. Apakah itu benar? Ya. Oke. Nah, karena ada yang tanya demikian, saya jawab ya. Nah, sebenarnya kalau untuk tungku homa ya, saya ingat dulu saya pernah dengar secun ceramah. Sebenarnya tungku homa puja yang dilakukan kita ini itu harusnya, semestinya itu kita punya 4 tungku, 4 bentuk tungku. Ya, jadi kalau untuk sadana seperti tadi dia bilang santika, itu harusnya bentuk lingkaran, betul. Kalau paustika, tungkunya harus bentuk persegi, bujur sangkar. Kalau vasikarana harus setengah lingkaran. Kalau abicaruka segitiga. Nah, itu sebenarnya harus demikian. Ya, jadi karena untuk mempermudah, ya akhirnya Maha Guru bilang apa? Kita tidak perlu punya 4 tungku. Permudah saja, di atas meja homa itu dipakailah, dibentuk-bentuk, pakai bentuk pelat atau bentuk besi, dibentuk lingkaran, dibentuk setengah lingkaran, dibentuk segi 4, dibentuk segitiga, dan diberi warna. Kalau lingkaran santika kita pasti tahu itu adalah tolak balak, itu identik warna putih. Kalau dia segi 4 itu adalah paustika, warnanya kuning. Kalau dia setengah lingkaran itu pasti merah, itu cinta kasih. Kalau segitiga itu biru untuk abicaruka. Sebenarnya tungku homa harus ada 4, tapi karena Sucun bilang diberi kemudahan, tidak semua orang punya, akhirnya diberi kemudahan seperti tadi. Tungku homa, sebenarnya tungku homa itu mejanya segi 4, tengahnya lingkaran yang tempat bakar itu sudah melambangkan 2 sadana karman. 1 santika, 1 paustika. Ya. Nah, jadi paham ya? Nah, itu. Amitofot, waktu melakukan api homa penaklukan, mengapa harus juga melakukan api homa tolak balak untuk orang yang ditaklukkan? Itu saya tidak akan jawab, nanti saya jawabnya. Ya, hari ini saya tidak jawab, tapi pertanyaan Anda saya simpan dulu ya. Bukan saya tidak tahu, ya, bukan saya tidak tahu jawab pertanyaan Anda. Ya, nanti saya jawab, mungkin beberapa pertemuan baru saya jawab yang ini. Ya. Ada yang tanya ini, saat kita melakukan homa, misal kita mohon untuk turunkan hujan, apakah kita harus tahu adinata siapa yang bisa menurunkan hujan? Kalau belum dikuanting mudra untuk adinata tersebut, apa masih boleh dilakukan? Persembahan kongpingnya berarti semua harus yang disukai adinata tersebutkah? Nah, ini kalau dia bilang mohon hujan ya, turunkan hujan. Adinatanya harus tahu enggak siapa adinatanya? Hah? Lungwang tidak boleh. Lungwang tidak boleh Nggak boleh lakukan api, puja tapi homa. air. Ya. Puja Sucun. air. Nagarjuna. Nagarjuna.
Mentang dia longsu pusa ya sebut naga juna. Sebenarnya di Chan Pocong secun ada satu sadana, yaitu sadana memohon hujan dan sadana menghentikan hujan, yaitu adalah Mahamayuri. Kongxie. Ya, Kong Che Ming Wang. Tapi tidak semua boleh. sampai saat ini Kong Che Ming Wang itu ada ketentuan dari Maha Guru, semua acarya belum boleh untuk melakukannya. Kalau saya bilang memang Adinata ada yang khusus untuk seperti Kong Che Ming Wang, tapi karena keadaan mendesak, kita pakai saja satu kita punya khusus yoga kita. Siapa? Ada yang jawab bisa? Bukan Raja Naga, bukan Longsu Pusa atau Nagarjuna. Ada yang tahu siapa? Padma Kumara. Nah, ya itulah jawabannya. Itulah jawabannya. Kan sudah dijelaskan tadi di depan. Padma Kumara 1 itu Adinata bisa untuk Santika, Paustika, Vasikarana, Abicaruka. Itu udah jelas sekali Secun kasih tahu kita. Kita aja yang suka tidak memperhatikan. Nah, jawab sendiri ya, saya tidak jawab loh. Ya, itu. Nah, persembahan atau kongpingnya berarti semua harus disukai Adinata kah? Nah, kalau kita cerita baik, persembahan ya. atau kongping, ya Secun ada bilang, persembahan untuk para Buddha, Bodhisattva, itu tidak ada mereka yang apa yang mereka suka atau mereka tidak suka. Semuanya mereka akan menerima. Tetapi kalau kita kungyang kepada Dewa Jambala atau Dewa Rezeki dan Dharmapala, itu memang harus ada persembahan yang spesial betul untuk mereka. Nah, itu ya, tadi seperti untuk Dharmapala para pelindung, Sang sudah kasih tahu bahwa persembahkan alkohol dan yang ada mengandung dagingnya atau non vegetarian. Itu. Nah, ada lagi? Tidak ada ya. Nah, tadi yang Suwandi Kacang tulis pertanyaan Anda, kenapa harus melakukan homa kalau kita syangfu orang, menaklukkan orang, harus melakukan tolak bala untuk orang yang ditaklukkan. Nah, ini ada jawabannya sebetulnya ya. Secun juga pernah ceramah, ini jawabannya sudah ada Secun ceramah, tapi nanti saya akan jawab nanti, tapi tidak malam ini ya. Tidak hari ini atau tidak besok. Saya tahu jawabannya, tapi saya akan jawab nanti setelah selesai. Selesai puja apa? Pokoknya saya kapan mau jawab, saya bisa jawab punya. Ya, tapi saya tidak akan jawab malam ini. Kenapa? Kalau saya jawab malam ini akan lebih panjang lagi waktunya. Ya, ya, oke ya. Nah, itu saja hari ini sampai di sini. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi, Sesyung Sece? Saya tunggu sebentar waktunya. Kalau enggak saya tidak. Apa ini? Saya tutup sampai di sini. Besok kita jumpa lagi. Ya. Nah, sudah. Tidak ada lagi. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih untuk hari ini. Besok kita berjumpa lagi di waktu yang sama. Ada ya? Oke. Terima kasih semuanya. Om Mani Padme Hum.